Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengisi soft terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp2.602.000, 2.602.000 rupiah. Kemudian hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antara yang pertama kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan serta pembagianan makanan untuk jemaah masjid. Selanjutnya kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, yakni santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 3 keluarga, sedangkan makan siang gratis untuk jamaah masjid sebanyak 450 bungkus alhamdulillah sudah tersalurkan. Pengurus Masjid Raudatul Jannah juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari sampai dengan hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 23 Februari 2024 bertepatan pada tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah adalah pukul 12.55 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Baidawi Razi LCMA, Imam Ustadz Baihaqi SAG, sedangkan muazin Saudara Anwar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Beliau, sehingga pada hari ini, di detik ini, kita masih berada di barisan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan kita diwafatkan dalam keadaan menegakkan kalimat tauhid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru yang telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Secara penanggalan hari ini adalah tanggal 12 Sya'ban. Esok hari itu sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal 13, 14, 15 itu adalah pertengahan bulan Sya'ban. Sebelum saya berbicara tentang bulan Sya'ban dan ada kaitannya dengan bulan Sya'ban, saya ingin memulai khutbah ini dengan satu hadis yang sahih. Yaitu hadis yang redaksinya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan sehari-hari. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam alaihi salam." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tarakahu ma syaa an yatrukahu. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi Adam untuk sementara waktu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam yang dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Adam itu panjangnya sekitar 60 hasta. Satu hasta itu sama dengan setengah meter. Jadi tingginya Nabi Adam itu adalah lebih kurang 30 meter. Itu pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Atau dalam redaksi dikatakan lamma sawwarallahu Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, membentuk Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sampai waktu yang tidak ditentukan di situ. Kemudian faja'ala iblisu yatufu bihi. Maka iblis itu yatufu. Yatufu itu artinya memutari jasad Nabi Adam. Belum ada ruh ketika itu, masih jasad. Dilihat, oh ini kupingnya, ini tangannya, ini matanya. Dilihat semuanya. Ya, yatufu bihi au yaduru bihi. Kemudian setelah itu, kalau dalam bahasa sekarang dikatakan pelitian. Diadakan pelitian. Enggak sampai di situ. Iblis itu masuk ke dalam rongganya Nabi Adam yang belum ditiupkan ruh ketika itu. Dari mulutnya, mohon maaf, itu tembus ke duburnya. Dubus. Nah, ketika itu dilakukan penelitian oleh iblis melakukan penelitian ketika itu. Akhirnya iblis itu mempunyai dua keyword, dua kata kunci. Kata kuncinya itu adalah gini, ketika sudah melihat bagaimana fisiknya Nabi Adam ketika itu, falamma ra'ahu ajwafa. Jadi yang pertama itu adalah bahwa makhluk yang dilihat oleh iblis ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam,
dan kita juga sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam, itu kita itu punya dua kelemahan. Yang pertama adalah kelemahannya, ini menurut iblis. Iblis mengatakan kelemahannya adalah ajwaf. Ajwaf itu artinya ini makhluk ini punya rongga. Dan ketika para ulama mencoba untuk mencari apa sih kata ajwaf ini, ternyata ajwaf itu nantinya muncul kata-kata al-batn, perut. Jadi iblis itu sudah punya, mohon maaf, riset. Sudah punya penelitian. Risetnya apa? Bahwa kelemahannya manusia itu adalah di perut. Mungkin bahasa kita lambung ya. Bahasa lambung. Itu adalah kelemahan yang dilihat oleh iblis. Yang kedua adalah dhafirtu bihi. Saya pasti menang melawan makhluk ini katanya. Karena iblis itu sudah melihat ini makhluk ini menjadi saingan dia. Dia mengatakan wa dhafirtu bihi. Saya bisa menang lawan dia. Khalqun la yatamalak. Dia adalah satu makhluk yang la yatamalak. La yatamalak itu nanti dijelaskan oleh para ulama adalah la yatamasak. La yatamasak itu artinya manusia itu organ-organnya itu enggak solid. Organ-organnya itu tidak nyatu. Ya, mudah untuk diganggu, mudah untuk digoda dan sebagainya. Atau dalam satu penjelasan yang lain dikatakan oleh para ulama adalah ini adalah makhluk yang mudah untuk ditaklukkan karena ada syahwatnya. Ada syahwatnya dan gampang untuk diganggu emosionalnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak pesan di sini yang ingin disampaikan walaupun waktunya sangatlah ringkas. Yang pertama adalah iblis itu sudah melihat potensi manusia ini sebagai adu, sebagai musuh. Sehingga sebelum Allah Subhanahu wa taala nantinya meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis itu sudah buat riset duluan. Dan akhirnya punya hasil, punya keyword dan punya kesimpulan. Nah, iblis lupa bahwa riset itu, kalau riset itu tidak dibimbing oleh wahyu, itu risetnya bisa cancel, bisa dibatalkan. Dan ini menunjukkan kepada kita sebagai umat Islam pesan bahwa riset itu dalam Islam tidak masalah, asal riset itu tidak menabrak wahyu. Boleh, silahkan. Karena riset itu adalah satu metodologi ilmiah yang harus dilakukan. Tapi jangan sampai menabrak wahyu, apalagi mengcancel wahyu, jangan. Karena apa? Karena iblis lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada manusia ini satu solusi tentang kelemahan itu. Apa kelemahan itu? Kelemahan itu adalah lambung, disitulah kelemahannya manusia. Dan yang kedua adalah manusia itulah gampang emosi, gampang syahwatnya itu dimunculkan. Sehingga di sini, Masya Allah, ternyata dalam syariat Islam itu ada satu syariat yang sangat luar biasa yang namanya adalah as-saum, puasa. Dan puasa ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya setahun sekali. Bukan hanya di bulan Ramadan yang insya Allah kita beberapa hari lagi, mungkin lebih kurang setengah bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bukan hanya itu saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat dua kategori puasa. Yang pertama adalah kategori wajib. Wajib bagi kaum muslimin, wabil khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita bahwa kita itu disunahkan untuk berpuasa. Ada yang modelnya itu adalah pekanan, ada yang modelnya itu adalah bulanan, dan ada yang modelnya itu musiman. Kalau yang pekanan itu, yang sunnahnya itu adalah Senin Kamis. Itu disunahkan. Kalau yang bulanan itu disunahkan
puasa seperti yang khatib ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berpuasa di ayyamul bid, berpuasa di hari-hari putih. Kapan hari-hari putih itu? Di pertengahan setiap bulan-bulan Hijriah. Insya Allah besok, mulai besok, lusa dan hari Senin itu adalah ayyamul bid di bulan Sya'ban. Ada yang modelnya musiman. Kapan itu? Ada namanya Tasu'a, ada yang namanya Asyura, ada yang namanya Arafah dan sebagainya. Ada yang puasa terbaik, puasa sunnah terbaik, yaitu puasa Daud alaihissalam. Dan ternyata syariat ini yang tidak pernah dikaji oleh iblis. Iblis punya kesimpulan bahwa dia menang lawan manusia, tapi dia lupa bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi kita itu satu hal atau satu syariat yang bisa melawan iblis itu sendiri, yaitu dengan berpuasa. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk bisa berpuasa di setiap bulan, berpuasa di Senin Kamis itu jangan kita sia-siakan. Wabil khusus di bulan Sya'ban. Karena suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kamu ini kok saya lihat ya banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Selain di bulan Ramadan, Ramadan tentunya wajib. Jadi di bulan ada bulan Muharram, ada bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah dan sebagainya. Tapi ada salah seorang sahabat yang melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak melaksanakan puasa itu di bulan Sya'ban. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang itu banyak lalai. Baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Jadi kalau misalnya dalam bahasa kita sekarang, tutup buku itu tahunan itu bukan di bulan Desember, bukan di bulan Zulhijjah, bukan seperti itu. Ternyata tutup buku kita itu, tutup amalan kita itu selalu dihitung di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini yang menariknya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara seenak hatinya, tidak hanya berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, itu semualah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya sangat mencintai dan saya sangat suka ketika amalan saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, kata-kata puasa ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan datang tiba-tiba. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa syariat puasa ini adalah salah satu syariat atau bisa jadi salah satu syariat yang terkuat untuk bisa melawan musuh kita sepanjang masa, yaitu adalah iblis dan bala tentaranya. Nah, jadi kalau misalnya dulu iblis itu sebelum Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam sudah buat riset dan sudah punya kesimpulan bahwa kita bisa dikalahkan, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi kita itu solusi, yaitu berpuasa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan bulan Sya'ban kali ini dan kita insyaallah akan menghadapi bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan dan bisa menuntaskan seluruh amal-amal soleh kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu di bulan Sya'ban ini untuk bisa
membuktikan bahwa iblis itu bisa dikalahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita syariatnya, yaitu syariat berpuasa. Mulai besok marilah kita pasang azam kita, pasang niat kita untuk kita bisa melawan iblis itu dan kita memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Dan insya Allah dengan izin Allah ketika nanti sampai bulan Ramadan, maka kita sudah sangat siap untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah, dan untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu kuat untuk melawan musuh kita, yaitu iblis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ahli surganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus berkarya dengan amal soleh kita, dan dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu kana lil awwabina ghafura. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwal syababil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda ya Rabbana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا وصافوا سنة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.